Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik, sehat, dengan semangat bagaimana kita memajukan negeri ini. Hari ini kita akan membahas salah satu materi yang penting, yaitu bagaimana kita bisa membuka cakrawala pandang kita terkait dengan hal yang di luar sana. Ilmu sosial budaya dasar, meskipun dasar, tetapi menjadi pokok untuk membuka cakrawala tersebut. Materi pertama, kita perkenalan. Kita akan bagaimana ilmu sosial budaya dasar itu membentuk mahasiswa dan mengarahkan mahasiswa untuk masa depannya. Intinya, para mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya Universitas Negeri Surabaya, perlu mendapatkan materi ini. Ayo kita ikuti seperti apa materi tersebut. Yang pasti, kata kunci atau sebagai kunci bagi mahasiswa memasuki dunia perguruan tinggi, dilanjut sesudah lulus dunia real yang terbuka cakrawalanya untuk dunia sosial. Tabel of content, sumber belajar, media pembelajaran, e-learning sebagai alat bagaimana kita bisa memahami bersama materi. Selanjutnya nanti bisa dilaksanakan dengan diskusi dan pemaparan materi 100 menit, atau bisa pemaparan YouTube dan diskusi selama 100 menit juga. Intinya adalah ada 2 jam atau 2 jam mata pelajaran yang para mahasiswa bisa terlibat di dalamnya, baik secara langsung ataupun pakai YouTube. Nah, ini pada kesempatan ini kita pakai YouTube karena saat ini paling efektif untuk menjangkau para mahasiswa. Pertemuan pertama ini kita berbicara tentang ISBD secara global lah, dan kita coba masuk ke wilayah apa sih sebetulnya globalisasi yang menjadi tantangan bagi kita bersama. Globalisasi, global village, menyatu, saling tahu, terbuka, serta saling tergantung. Maksudnya bahwa seluruh negara di dunia ini relatif menyatu, seperti tidak ada batas antara satu negara dengan negara lainnya. Kita mengenal bahwa di antara negara-negara bisa bekerja sama yang bisa saling tergantung, bisa saling tidak tergantung. Tetapi jika terbuka, maka mereka akan saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya. Karena pasti sumber daya alam dan sumber daya manusia di antara negara-negara tersebut berbeda. Disitulah membutuhkan saling tergantung antara negara-negara tersebut. Seandainya total sendiri, ya agak sulit sebuah negara bisa maju dengan pesat. Kenichi Ohmae mengatakan the end of nation state ketika ngomong globalisasi. Apakah benar negara bangsa tidak ada? Ya, ini kan sebuah tesis yang kita boleh mengiyakan, tetapi lebih baik menolak. Penolakannya tidak cukup pada lisan, tetapi dengan aksi kita bersama. Apakah betul kita, maksudnya negara Indonesia, dan kita sendiri, sang para mahasiswa, itu mampu untuk meraih masa depan, memandirikan sendiri, dan memandirikan Indonesia. Digambarkan ada 4I, informasi, investasi, industri, dan individu, konsumen, akan menghancurkan nation state, negara bangsa. Informasi, ya, semua negara
kecuali negara-negara yang dilarang informasinya, itu bisa mendapatkan informasi tanpa ada batas. Kalau beberapa negara komunis memang ada yang tidak begitu. Contoh di beberapa negara, misalkan Korea Utara begitu, sangat dibatasi. Di beberapa negara Cina juga sangat dibatasi, meskipun mereka produsen dari handphone. Kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan produk handphone Cina, tetapi orang sono sendiri belum tentu memakainya. Selanjutnya, investasi. Terkait dengan investasi, taruhlah kita melihat di Indonesia. Coba lihat di Pasuruan atau di Nganjuk atau di Tangerang, di beberapa kabupaten kota yang di situ kelihatannya murah terkait dengan pembayarannya, UMK-nya, maka banyak orang asing melirik daerah tersebut. Lirikannya dengan lirikan bagaimana ya bisa investasi, selanjutnya membangun pabrik, ataupun intinya menghadirkan berbagai industri di lokal yang UMK-nya murah tadi. Selanjutnya mereka menjadi industri yang awalnya dari pertanian. Ya, di satu sisi kita mendapatkan keberuntungan karena para SDM-nya ya dari tetangga-tetangga, jika dari tetangga. Tetapi kalau memang dari jauh, ini merupakan bencana. Individu, setiap manusia sekarang semakin individualis. Informasi, investasi, industri, dan individu itu merupakan hal yang mengancam terhadap nation state. Ayo, coba kita renungkan pada diri kita masing-masing, sampai seberapa jauh hal ini berpengaruh terhadap diri kita. Muncul negara kawasan AFTA, NAFTA, WTO, yang ini sudah berjalan, dan kalau kita tidak terlibat di dalamnya, bisa-bisa kita ketinggalan. Betul, menjadi sebuah ancaman bahwa ini semuanya terhadap negara bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia akan terancam karena globalisasi ini. Sekarang, mampu nggak kita sebagai mahasiswa yang selanjutnya akan menjadi pengelola negeri ini, yang akan memajukan negeri ini, bersaing dengan negara-negara lain, itu bisa menghadapi ancaman globalisasi. Globalisasi berbeda dengan ancaman pada waktu nenek moyang kita. Nenek moyang kita menghadapi Belanda, Jepang, Portugis, itu jelas menjadi musuh. Tapi sekarang globalisasi, malahan berbicara informasi investasi, bagaimana kita seakan-akan mau masuk di dalamnya. Dalam bahasa lainnya, kita berharap dijajah, padahal itu menjadi ancaman nation state, negara bangsa kita. Selanjutnya, problematika di globalisasi itu adalah misalkan dalam perekonomian, menguatnya kapitalisme. Ini merupakan ancaman bagi kita bersama. Tidak cukup kapitalisme itu dipahami di Amerika, tetapi akan datang secara pelan-pelan ke Indonesia dan membahayakan tradisi kita. Politik, sistem politik demokrasi sebetulnya itu bagus, tetapi akhir-akhir ini mendapatkan sorotan. Ini sebuah problem yang harus kita cari solusi. Politik uang, merajalela, politik dinasti. Apa politik dinasti itu? Yaitu loh yang calon-calon yang hubungannya dengan keluarga-keluarga yang dahulu sudah kita kritik. Tidak ada dinasti, tidak ada kerajaan, tetapi masih sekarang sudah mengejar lagi. Ya kalau mereka mempunyai kapasitas, it's okay. Tetapi kalau ya karena bagian dari keturunan, itu yang membahayakan terhadap negeri kita. Sosial budaya menyebarkan kebudayaan dan kejahatan global. Ini ancaman terhadap budaya kita. Dampak positif dan negatifnya globalisasi itu pasti ada. Ya kita bisa memilah antara keduanya. Pandai-pandainya kita untuk memilah hal yang positif dan hal yang negatif. Contoh terkait dengan investasi tadi atau informasi lah. Handphone itu bisa menjadi ancaman yang membahayakan, tetapi bisa menjadi hal yang sangat positif karena mempermudah komunikasi kita. Identitas lokal sebagai bentuk resistensi. Jadi, coba kita atau saudara-saudara mahasiswa
masih memiliki rasa kedaerahan atau tidak? Rasa keindonesiaan kita masih ada nggak ketika mengenal budaya barat, menggunakan alat atau komunikasi barat? Bahkan ayo yang suka main TikTok atau bermain di media sosial lainnya, apakah menghadirkan tradisi dari mana asli saudara? Bagaimana keindonesiaan saudara? Itu penting. Selanjutnya, krisis nilai. Krisis orientasi masyarakat menjadi catatan dalam hal globalisasi ini. Dalam bahasa Emil Durkheim, ada sebuah anomi, ingin kaya dengan korupsi. Ayo, ini menjadi catatan dalam mata kuliah ISBD ini. Ingin dapat gelar tanpa proses. Ayo, mumpung masih berproses di perkuliahan. Kritik keras bagi kita bersama, mereka yang suka korupsi. Nanti teman-teman kalau sudah di dunia real, hindari korupsi. Camkan di otak kita bersama. Karena kalau tidak, siapa sih tidak terbuka matanya ketika ada uang? Tetapi kalau kita ingat itu membahayakan negara, maka kita akan menjauhi korupsi itu sendiri. Ada sebuah kejadian pada tahun 99 melalui referendum Timur Timur keluar dari Indonesia. Dan pada perjalanannya ada beberapa yang juga mengancam terkait dengan keindonesiaan. Kalau sekali lagi berbagai hal yang kita sebutkan tadi itu kita biarkan. Peran ilmu sosial budaya dasar dalam membangun kepribadian mahasiswa ini merupakan proses pembelajaran Indonesia internasional, yaitu semakin manusiawi, realistis, egaliter, demokrasi, dan religius. Maksudnya, di dalam kancah internasional, kita sebagai mahasiswa Indonesia itu semakin manusiawi karena ISBD, semakin realistis, egaliter, dan demokratis, religius juga. Jadi awal tadi kita menampilkan ancaman globalisasi yang awalnya kita tidak menyadari bahwa ada ancaman, tetapi peran ISBD sangat bagus. Ada 4 pilar pendidikan UNESCO yang perlu kita pahami. Learning to know, learn, think, lifelong education. Itu terkait dengan pendidikan untuk mengetahui bagaimana selanjutnya kita bisa belajar, berpikir, dan mengalami long life education. Learn to do, belajar tidak hanya untuk belajar, untuk pengetahuan saja, tetapi untuk dilaksanakan. Ini penting, jangan sampai 140-150 SKS di perkuliahan itu hilang dengan sia-sia. Learn to, belajar untuk menjadi. Nah, sesuai dengan prodi dan jurusan kita, jadilah seperti itu. Kecuali saat ini memang memutuskan, oke, saya pengen pengetahuannya, tapi nanti saya berbisnis dengan pengetahuan yang saya dapatkan di prodi saya. Itu boleh. Sebagai penguat, supaya tidak buta terkait dengan pengetahuan yang akan kita gunakan untuk bisnis. Learn to live together. Kita belajar untuk hidup bersama-sama. Itu ISBD. Jadi, mungkin sebagian menganggap ISBD remeh. Tetapi, sebetulnya ISBD ini mampu menampilkan kebersamaan kita dalam kehidupan kita. Ancaman terhadap keberadaan kita, nation state tadi, selanjutnya terjawab dengan kita mengikuti secara serius mata kuliah ISBD. Berbagai mata kuliah selanjutnya kemudian bisa terklarifikasi. Ada 5 prinsip learning to live together: membangun kohesi sosial, memperkuat ketahanan community, membangun sistem nilai inti untuk kewarganegaraan, upaya pembentukan identitas melalui proses pendidikan ganda, mempersiapkan prakondisi untuk budaya perdamaian. Ini adalah 5 prinsip ketika kita belajar secara bersama-sama dalam kehidupan bersama. Pendidikan tinggi harus mampu, ya perguruan tinggi kita, Universitas Negeri Surabaya kita, ya mungkin juga perguruan tinggi lain,
manusia unggul secara intelektual dan anggun secara moral, kompeten, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, memiliki komitmen tinggi untuk berbagi peran sosial dan kegiatan kemanusiaan. Itu adalah harapan atau masa depan dari pendidikan tinggi kita ketika memberikan pelajaran kepada para mahasiswanya. Manusia unggul secara intelektual dan anggun secara moral. Bagus kan? Kompeten, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, memiliki komitmen tinggi untuk berbagi peran sosial dan kegiatan kemanusiaan. Itu penting, tidak individualis meskipun sukses. Selanjutnya, ISBD dalam konteks general education. Di Amerika misalkan, pendidikan umum telah dikembangkan menjadi sebuah program studi sejak tahun 60, yaitu mengembangkan seluruh aspek kepribadian murid dalam rangka menciptakan masyarakat yang berbudaya, demokratis, dan peduli lingkungan. Pendidikan modern menghasilkan para ilmuwan dan teknokrat yang handal, namun mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan perlu membekali dasar untuk memahami dan mengalami makna-makna esensial sebagai makhluk yang memiliki potensi sempurna. Untuk menghasilkan berkepribadian, kata Phillips, kita perlu memilahkan, meskipun dalam ISBD ini makna simbolis, makna empirik, estetika, makna etika, sionetik, dan sinoptik itu perlu menjadi satu kesatuan. Kemampuan berbahasa, memaknai benda-benda, keindahan seni, memaknai baik dan buruk, berpikir logis, dan beragama, berfilsafat, itu perlu menjadi satu kesatuan, bukan hal yang dipilah-pilah. Selanjutnya, visi misi tujuan dari ISBD, yaitu visinya berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, moral dalam kehidupan bermasyarakat. Misi memberi landasan dan wawasan yang luas serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif. Sangat bagus visi misinya. Tujuannya mengembangkan kesadaran mahasiswa, saudara, supaya sadar mempunyai masa depan. Dan masa depan itu menjauhkan dari harus terjauhkan dari nation state yang akan hilang. Menumbuhkan sikap kritis, tidak apatis, memberi landasan pengetahuan. Sehingga definisi yang sebagai suatu pengetahuan yang dikembangkan untuk memahami serta memecahkan masalah sosial dan kemanusiaan serta budaya dengan menggunakan atau menerapkan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial dan humaniora dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Bukan ilmu saja, tapi suatu pengetahuan. Itu ISBD, definisi yang secara komprehensif. Di perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya mempersiapkan hanya lulus dan kemudian pengetahuannya hanya pada bidangnya, tetapi menjadi warga negara yang kritis dan peka bagi yang teknik, bagi yang matematik ataupun lainnya. Itu nanti keberadaan ISBD bisa menjadikan mahasiswa kritis dan peka. Diharapkan dapat mempelajari masalah sosial dan budaya yang diperlukan. Iklim kelas mencerminkan demokratis, sehingga nanti dalam suasana ini akan terlatih dan terukur. Melatih berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu tidak ada masalah ya. Jangan diartikan konflik itu selalu negatif. Konflik banyak yang positif kok. Banyak teori yang konflik yang positif. Bahan sebagai kegunaan dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat. Einstein mengatakan, "Science without religion is blind. Religion without science is lame." Ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Agama tanpa pengetahuan ya seperti sesuatu yang kuno gitu loh. Jadi saudara semuanya, dengan ISBD ini kita diajarkan untuk menjadi kritis dan peka, dan kita tidak meninggalkan sebagai
warga negara Indonesia yang sebetulnya pada saat ini terancam punah karena berbagai fenomena yang ada di globalisasi itu. Semoga ada manfaat, tidak cukup pada kesempatan ini. Yang lebih penting nanti pada waktu sesudah lulus itu saudara-saudara bisa mengaplikasikan keilmuan ini. Jadi pada kesempatan ini kita tidak cukup mencari nilai angka, tapi bagaimana mempersiapkan diri kita menjadi manusia yang peka dan kritis terhadap berbagai fenomena sosial yang ada. Karena kalau kita tidak melaksanakan kritis dan peka, kemungkinan besar kita menjadi orang yang sangat individualis. Mungkin menurut kita sukses, bermanfaat menurut kita, tetapi orang lain mempunyai cara pandang yang berbeda. Akhirnya, kesuksesan kita hanya kita nikmati sendiri. Semoga bermanfaat. Ayo kita membangun negeri ini secara kolektif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.